wabarakatuh. Kembali kita berdapatan di program Bawa Panderan di kesempatan hari ini. Dan tentu saja saban hari Senin kami akan mengajak Anda juga untuk bergabung baik di telepon maupun juga melalui WA atau WhatsApp di 0811510076. Nah, di program Bawa Panderan kita kali ini kita masih menghadirkan dari partai politik, dan kita juga masih mengangkat satu topik yaitu kesiapan partai politik untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi persiapan partai politik dalam menghadapi tahun 2024 apa saja nanti yang dipersiapkan, dan kali ini kita kedatangan Sekretaris DPC PKB Kota Banjarmasin Bapak Zainal Hakim. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Oh ya Pak, kita sesuai dengan tema kita kali ini, kita mengangkat kesiapan partai politik dalam menghadapi tahun 2024. Nah, sekali lagi kami mengundang Anda yang ada di rumah, silakan Anda bergabung melalui telepon ataupun juga di WA kami di 0811 510076. Nah, Pak Zainal, sebenarnya apa yang sudah dilakukan PKB Pak di tahun 2020 untuk menghadapi 2024? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Banjarmasin sejauh ini sudah melakukan persiapan baik itu terkait dengan persyaratan KTA yang terupload di Sipol, kemudian persyaratan struktur partai. Alhamdulillah kami di DPC Banjarmasin sejauh ini sudah 100% melakukan struktur partai, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang sampai ke tingkat ranting. Jadi sudah benar-benar dipersiapkan katakanlah Pak untuk menghadapi tahun 2024 ini. Jadi kalau PKB sendiri melihat Pak untuk 2024 ini agak sulitkah menghadapi pemilu karena ini serentak Pak? Ya, memang di dalam pemilu 2024 ini memang ada sedikit perbedaan dengan pemilu sebelumnya terkait dengan bahwa di tahun 2024 ini ada dua agenda pemilu, yaitu ada agenda pemilu legislatif dan juga pemilu kepala daerah. Jadi kalau di tahun sebelumnya kan pemilu ini di tahun yang berbeda. Jadi di tahun 2024 ini kita menghadapi agenda dua pemilu. Yang pertama di bulan Februari itu nanti agenda pemilu legislatif DPD dan Pilpres gitu. Kemudian nanti di bulan November itu ada agenda pemilu kepala daerah gubernur dan wakil. Dan kami secara kesiapan tentunya sejak ini sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan alhamdulillah sejak ini kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi agenda partai secara nasional yang sudah diamankan oleh DPP. Sejak ini kami secara kesiapan administrasi dan struktur alhamdulillah sudah siap 100%. Iya. Nah, jadi sekali lagi kesiapan PKB ini karena sudah 100% Pak. Tapi ini yang sebenarnya Pak Zainal Hakim katakan tadi bahwa kita ini ada dua agenda pemilihan legislatif ya, dan juga ada pemilihan presiden itu nanti. Nah, ketika kedua agenda ini bersatu gitu, ini apakah tidak merepotkan pada sebenarnya kan kalau pemilu legislatif berbarengan dengan pemilu presiden itu kan sudah kita alami di Indonesia. Memang di perjalanan pasti ada pro kontra seperti itu, tapi kita yakin bahwa dengan segala macam bentuk kesiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun partai politik, kita berharap bahwa di tahun 2024 ini seluruh kesiapan tentang penyelenggaraan pemilu legislatif untuk pemilu presiden itu bisa dilakukan dengan baik itu oleh penyelenggara, pengawas maupun partai politik sendiri. Kita berharap bahwa di 2024 ini bisa
melaksanakan pemilu yang lebih baik. Diharapkan seperti itu ya, dan penyelenggara paling tidak untuk menyelenggarakannya dengan benar-benar Betul. bisa baik. Nah, Pak, berkaitan kalau tadi kan kita bicara mengenai kesiapan dan paling tidak PKB sudah menyatakan siap. Nah, kesiapan yang dilakukan oleh DPC PKB ini untuk sampai ke ranting ini seperti apa Pak Sudah? Jadi sejak 2021 kemarin, sejak terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang yang baru, struktur yang baru, kami langsung melakukan konsolidasi. Jadi konsolidasi mulai di tingkat DPC, tingkat PAC, dan tingkat ranting. Dan alhamdulillah di sekitar bulan Maret atau April tadi semua proses di semua tingkatan sudah selesai. Jadi kemarin di September 2021 kita melaksanakan musyawarah cabang, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah anak cabang, dan kemudian di 2022 tadi kita menyelenggarakan musyawarah ranting, dan alhamdulillah 52 ranting di Kota Banjarmasin sudah terbentuk. 52 ranting sudah terbentuk. Nah, ini kita kalau 52 ranting sudah terbentuk berarti boleh dikatakan orang-orang yang berada di PKB ini adalah benar-benar kader PKB yang seperti itu ya, boleh dikatakan seperti betul. itu. Nah, bagaimana Pak cara memverifikasi agar orang ini benar-benar kita katakan adalah orang dari partai PKB? Karena kan masing-masing kadang-kadang ada yang mengklaim seperti itu. Bagaimana cara memastikan seperti itu? Jadi memang begini, bahwa ketika kami melakukan konsolidasi, sebelumnya itu yang paling mendasar kita lakukan adalah bahwa memang mereka ini memang betul-betul kader kita seperti itu. Dan rentang waktu mereka menjadi kader PKB juga menjadi salah satu pertimbangan, baik itu di tingkat ranting sampai ke anak cabang. Jadi kami betul-betul artinya selektif dalam hal ini, dan insya Allah apa yang sudah dilaksanakan ini, dan mereka juga sudah menemukan chemistry lah dengan kita, bahwa memang yang kita rekrut ini, yang kita jadikan pengurus partai ini memang merupakan betul-betul kader kita gitu. Nah, ini kan karena banyaknya gitu ya, banyaknya partai, dan akhirnya masing-masing saling mengklaim. Ada yang mengklaim karena oh ini udah kita ada 100, di sini ada 100, sementara kita lihat penduduknya yang itu-itu aja gitu Pak. Nah, kalau PKB sendiri membuktikannya dengan apa Pak? Apa KTA kan tidak bisa menjadi patokan Pak KTA? Sah-sah saja. Jadi cuman kan kita kan ya ada yang namanya sipol. Jadi di situ nanti akan terseleksi, akan terdeteksi mereka kalau memang artinya masyarakat ini menjadi kader beberapa parpol, nanti mungkin akan kelihatan di situ. Nah, jadi kami pun sudah secara internal kami pun melakukan verifikasi sendiri, dan insya Allah apa yang sudah tercatat, apa yang sudah menjadi database kami, insya Allah itu pure, artinya merupakan kader kami di Kota Banjarmasin. Ya, untuk berbicara masalah kader, ada perbandingan Pak yang binian dan lakian? Ya, jadi memang sesuai aturan bahwa kami sesuai dengan arahan DPP bahwa memang kader perempuan ini terus kita rekrut lah. Jadi walaupun secara persyaratan itu nanti sampai ke tingkat pencalekan itu kan ada syarat keterwakilan perempuan 30%. Tetapi kami insya Allah menargetkan mungkin bisa, ya kalau tidak menutup kemungkinan bisa 50-50 gitu. Jadi mungkin sebanding Pak? Ya. Sebanding. Dan ya kalau kita berbicara mengenai 2024, tentu kita tidak lepas Pak dari milenial Pak, seperti itu Pak. Betul. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan PKB terhadap generasi muda kita ini Pak? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa di tahun 2024 ini memang ya seperti dibilang oleh pengamat itu bahwa kita ada bonus demografi.
Jadi ini juga menjadi perhatian kami, dan kami secara kepartaian sudah juga artinya melakukan hal-hal yang bisa untuk menarik minat kalangan-kalangan milenial. Kita melakukan kegiatan-kegiatan semacam talk show segala macam, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan sosial segala macam yang tentunya ini juga kita melibatkan kalangan-kalangan milenial. Jadi kita berharap bahwa mudah-mudahan Partai Kebangkitan Bangsa ini bisa menarik minat kalangan milenial di Kota Banjarmasin. Nanti cara-cara seperti apa Pak? Cara menarik minat karena kan mereka belum tahu politik. Disitulah kita artinya perlu trik-trik dan itu ketika bicara milenial memang harus ada hal-hal yang memang kita menyentuh langsung pada mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan kita apresiasi, kemudian kita ikuti kegiatan-kegiatan mereka, kemudian sebagaimana bisanya kita juga bisa sambil mengenalkan apa itu politik, apa itu Partai Kebangkitan Bangsa gitu. Dan sejauh ini adalah hal-hal yang sudah kita laksanakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa anak muda. Iya, jadi paling tidak untuk adik-adik kita milenial ini udah terayomi Pak di PKB ini. Iya. Nah, kalau ini kan ada yang berpendapat bahwa milenial seperti saya katakan tadi Pak, bahwa sangat sulit sekali diyakinkan karena milenial ini mereka tuh kan acuh tak acuh Pak. Banyak yang paling tidak acuh yang tak acuh karena mereka melihat bahwa hanya beramian lah mereka itu kan saat ini kan kebanyakan dari mereka kan hanya beramian duduk santai dan tanpa mengindahkan yang namanya partai politik atau boleh dikatakan adalah kemajuan dari bangsa ini ke depannya. Jadi mereka asik lah paling tidak dengan kehidupan mereka. Nah, sekali lagi mungkin bagaimana caranya nanti agar mereka ini benar-benar bisa memahami arti partai politik, memahami ketika dia ingin berada di PKB, mereka tahu oh PKB ternyata seperti ini dan akhirnya mereka mau bergabung. Nah, tapi akan dijawab tentunya Pak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di program Bawa Panderan ini tentu saja setelah pesan yang satu ini. Bahwa BPBD ini adalah salah satu pelaksana urusan layanan dasar wajib. Rencananya di area tersebut kita pasti menghadirkan dari rekan-rekan dinas kesehatan. Iya, salah satu daripada tujuan daripada pemerintah adalah untuk membentengi siswa-siswa kita. Saksikan Bapak Pandiran Saban hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa Prima TV. Kesempatan kali ini tentu saja kita masih mengangkat satu topik kesiapan partai politik menghadapi pemilu 2024. Nah, kita masih bersama dengan Sekretaris Dewan Suro DPC PKB Kota Banjarmasin, ada Pak Jainal Hakim. Pak Jainal Hakim, kita masih berbincang mengenai adik-adik kita yang milenial. Kita harus meyakinkan mereka ini seperti apa. Karena sekali lagi bahwa mereka ini kan kadang-kadang abai lah dengan partai politik itu. Dan kadang-kadang banyak yang mengacuhkan partai politik ini. Nah, bagaimana Pak agar mereka nanti benar-benar tertarik dengan PKB ini Pak? Ya, jadi memang yang namanya anak muda ya saya juga pribadi pernah muda gitu kan. Jadi memang ketika di dalam usia-usia SMA kemudian mahasiswa, memang ketertarikan secara khusus ke politik itu memang masih kurang. Jadi ini merupakan juga PR kita sebenarnya. Dan alhamdulillah setahun terakhir ini kami di PKB Kota Banjarmasin sudah ada beberapa kali melakukan kegiatan yang bernuansa anak muda. Contoh ketika beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan semacam diskusi dengan tema politik riang gembira gitu. Jadi memang
secara tema itu memang walaupun ada bahasa politik, tetapi kami di situ mengambil tema politik yang gembira, sehingga acara diskusi itu tidak terlalu serius seperti itu. Diskusi santai terkait dengan dunia-dunia milenial, kemudian di situ juga kita sisipkan sedikit-sedikit pengetahuan tentang politik. Jadi alhamdulillah kemarin ketika acara itu kita laksanakan, alhamdulillah antusias dari kalangan-kalangan milenial cukup bagus. Sampai kemarin ya bahasanya ruangan di tempat itu juga penuh gitu. Dan acara itu juga tidak melulu hanya diskusi seperti itu, tapi juga ada diselingi games-games segala macam. Dan dari situ ada beberapa hal yang memang ternyata memantik keingintahuan dari beberapa anak muda. Dari situ kita bisa berikan masukan-masukan, kita berikan informasi, dan secara tidak langsung mereka juga ternyata memang politik itu seperti ini gitu. Dan memang mindset anak muda terhadap politik ya masih seperti itulah. Dan kita berharap bahwa ini juga pemilu 2024 ini menjadi momentum kita sebenarnya, bahwa saatnya memang orang-orang muda, anak-anak muda, kaum milenial itu juga bisa lebih banyak berkiprah di dunia politik, sehingga bisa lebih mewarnai dunia perpolitikan kita di Kota Banjarmasin khususnya. Yang paling tidak, jadi bukan hanya PKB kata seperti tadi Pak. Jadi semua partai paling tidak bisa bagaimana cara meyakinkan mereka agar mereka dan ini tidak buta dengan politik. Pak, kalau di anak muda ini biar lebih tertarik, sebenarnya PKB menawarkan apa Pak? Sebenarnya ya tentunya kita masing-masing partai politik punya strategi. Tentunya hal-hal seperti ini ada beberapa hal yang memang tidak bisa tetapi memang kita meyakini bahwa yang namanya kaum milenial ini tentunya akan menjadi salah satu objek dari partai politik untuk bagaimana nantinya di pemilu 2024 ini bisa menarik hati mereka. Dan ini disinilah tentunya perlu ide-ide, perlu kreativitas partai politik, bagaimana caranya bisa artinya meraih hati pemilih terutama di kalangan milenial seperti itu. Iya, paling tidak untuk pendengar nih Pak, untuk pemirsa paling tidak. Wah ini ada PKB nih, aku ke PKB aja, nah sebenarnya apa gerang nih? Yang jelas itu gini, bahwa kami juga mempunyai figur ketua umum yang bisa dibilang masih muda, dan ketua umum kami Pak Muhammad Iskandar itu juga seorang yang bisa dibilang cukup gaul dari kehidupan dunia. Dan ini juga menjadi salah satu daya tarik. Kemudian di tingkat kaminya juga sendiri di Kota Banjarmasin, insya Allah agenda-agenda terkait dengan milenial ini akan terus kita kembangkan, terkait dengan hal-hal yang bisa sekiranya bisa mengakomodir aktualisasi diri mereka. Kita dorong seperti itu. Dan kami juga mempunyai seorang ketua DPC yang perempuan, dan ini juga menjadi menurut kami ini juga menjadi kelebihan lah dibanding bahwa di Kota Banjarmasin Partai Kebangkitan Bangsa salah satunya dipimpin oleh seorang perempuan. Dan ini tentunya juga bisa menjadi daya tarik bagi kaum perempuan Kota Banjarmasin. Satu-satunya itu ya. Kayaknya satu-satunya memang Ibu Hediah. Ibu Hediah ini adalah ketua DPC PKB Kota Banjarmasin yang perempuan. Namun tidak melalui Ibu Hediah ini agak tertarik lah dengan opiniannya. Jadi ya berarti seperti itu Pak. Baik, dan ini berarti kan sudah dekat-dekat sekali Pak, sudah dengan 2024. Dan nanti kan tahun 2023 pengintar itu sudah mulai pendaftaran Pak di PKB Pak. Jadi kami juga di DPC Kota Banjarmasin sudah melakukan penjaringan bacalek. Jadi sejak bulan Mei kemarin sudah melakukan penjaringan bakal calon legislatif
dan kami sedini mungkin mempersiapkan kader-kader maupun apa namanya dari internal maupun eksternal yang mempunyai minat untuk menjadi calon legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa. Sejak sekarang kita sudah melakukan penjaringan seperti itu. Mudah-mudahan proses ini terus bisa berjalan dengan baik, sehingga nantinya tentunya di tahun depan ketika proses pendaftaran calon legislatif, kami insya Allah sudah siap 100%. Waktu penjaringan ini ada syarat tertentu, Pak? Tidak ada. Jadi hanya ijazah dan pas foto. Misalnya lu datang nih, anak PKB yang daftar, nah gitu. Silahkan. Misalnya apa yang dibawa? Ya fotokopi identitas, KTP kan, pas foto 4x6, kemudian ya fotokopi ijazah, dan selebihnya nanti bisa ini kan di tingkat internal kami lah. Oh iya, berarti begitu mudah lah untuk misalnya untuk melakukan sebuah mendaftar ke PKB hanya dengan membawa tanda pengenal dan ijazah lah, itu paling tidak seperti itu. Dan mungkin nanti pemirsa yang ada di rumah ini berminat lah untuk bergabung ke DPC PKB kan, yang disampaikan oleh Pak Jenderal Hakim tadi sangat mudah. Tapi kalau untuk penjaringannya nanti baru ditentukan ada rapat-rapat internal gitu. Nah Pak, dan ini tentu saja kan ketika melakukan rapat internal ini kan ada nanti ditentukan Pak. Ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di mana. Nah ini seperti apa Pak? Kami di ketika penjaringan Bacalek ini kan sudah di situ sudah ditampilkan mereka minatnya di mana. Apakah mereka berminat di dapil mana, Banjarmasin mana, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara? Itu kita sesuaikan sesuai dengan minatnya. Nah, kemudian terkait dengan visi misi partai, tentunya ketika seseorang menjadi bakal calon legislatif, tentunya akan kita sampaikan lebih detail terkait dengan perjuangan partai. Bahwa yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa ini insya Allah bisa, yang paling mendasar adalah bisa membawa rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin lah. Rahmatan lil alamin. Insyaallah mudah-mudahan keberadaan Kebangkitan Bangsa di Kota Banjarmasin ini bisa membawa kebaikan bagi Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Ya, dan untuk saat ini kalau untuk PKB di Kota Banjarmasin ada berapa? Alhamdulillah kami di pemilu 2019 kemarin kami memperoleh 5 kursi di legislatif di DPD Kota Banjarmasin. Berarti ini akan ditingkatkan Pak? Insya Allah ditingkatkan. Mudah-mudahan insya Allah kalau target dari partai sih insya Allah bisa 10 gitu. Bisa. Berarti kalau 10 berarti ada 2 lah. Insya Allah. Masing-masing dapil. Nah ini tadi sampaikan Pak Jenal bahwa sangat mudah sekali ketika ingin mendaftar, walaupun nanti ada semacam verifikasi. Dan ini apakah ada tingkatan umurkah Pak waktu menentukan itu nanti Pak? Ataukah dilihat dari segi kepintaran orang itukah, agar nanti bisa, kan di masing-masing dapil itu kan ada kedudukan 1, 2, 3-nya Pak? Ya. Terkait dengan nomor urut ya, nomor urut itu tentunya ini juga kembali kepada partai sebenarnya, bahwa yang namanya partai politik itu tentunya ada yang namanya pengurus inti, pengurus harian. Tetapi juga di sini tentunya kita juga akan melihat kapasitas dan kapabilitas seseorang itu. Jadi ini tentunya akan menjadi bahan juga bagi partai ketika di dalam menentukan nomor urut seseorang. Nah ini kan berkaitan Pak, mungkin kenapa ditanyakan tadi, karena berkaitan kan mungkin ada orang-orang yang baru lah, katakanlah di luar partai, di luar kepengurusan, maksudnya bukan di luar partai tapi di luar kepengurusan secara struktur. Tiba-tiba dia mendaftar dan akhirnya toh mereka lebih berada di atas umpamanya daripada orang yang di dalam struktur. Ini seperti apa
Tentunya kan itu tadi ketika nanti ke tahapan selanjutnya setelah penjaringan, tentunya kan ada yang namanya kita verifikasi, kemudian semacam penilaian lah dari DPC, dan tentunya ini juga itu tadi saya bilang bahwa akan menyesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas seseorang, dan artinya tidak menutup kemungkinan bahwa memang kalau memang seorang kader itu potensial, tentunya bisa kita tempatkan di tempat yang memang sesuai, yang bagus lah gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya ketika menghadapi pemilu ini, jangan alergi terhadap nomor urut, karena sistem pemilu kita ini kan sudah mengacu kepada sistem suara terbanyak. Iya. Jadi bagi saya untuk adik-adik milenial, kemudian orang-orang eksternal yang pengen menjadi calon legislatif di partai PKB ini, tentunya jangan alergi dengan nomor urut. Iya. Karena nomor urut juga Tidak menentukan mana? menentukan. Iya. Karena tingkat keterpilihan seseorang itu kan dari perolehan suara. Dari perolehan suaranya. Jadi sekarang tuh tidak lagi nomor satu belum tentu dapat, bahasanya seperti itu, belum tentu dapat, siapa tahu yang di bawah lebih dapat. Pak, kalau di Pak Jainal Hakim kan utara Pak lah. Ya. Utara. Waktu di utara kemarin tahun 2019 di mana Pak urutan? Di 2014 kemarin kebetulan saya di nomor urut 2. 2. Berhasil. Alhamdulillah. 2019 Pak? 2019 alhamdulillah di nomor urut 1. 1, nggih. Tapi kan juga ada beberapa kolega di DPRD Kota Banjarmasin yang memang tidak nomor urut 1, juga ada yang Banyaknya jadi. menjadi anggota DPR terpilih. Iya. Termasuk di partai kami kemarin di 2019 yang namanya Pak Rahman Nanang Ridwan itu kan nomor urutnya di luar nomor 1. Pak Nanang Nomor yang 5. di selatan itu. Jadi artinya nomor urut menurut saya nggak terlalu inilah. Jadi intinya memang ketika kita sudah menjadi seorang calon legislatif, tentunya ini yang menjadi hal terpenting itu kita bagaimana bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Itu yang penting. Nah, kadang-kadang Pak orang masih memikirkan nomor urut ini Pak, karena akhirnya ketika nomor urutnya tidak berada sesuai dengan kehendak hatinya, lalu akhirnya timbul kemalasan Pak. itu tadilah makanya kan terkadang hal-hal seperti ini juga harus kita sampaikan. Iya. Ketika kita juga bersosialisasi kepada tadi contohnya kepada adik-adik milenial, kemudian ada orang yang memang punya keinginan untuk menjadi seorang calon legislatif. Ini kita sampaikan bahwa yang namanya sistem pemilu di Indonesia sekarang itu bukan seperti yang dulu-dulu, bukan nomor 1 pasti jadi, enggak gitu. Jadi ini tentunya semua calon legislatif mempunyai peluang yang sama, berapapun nomor urutnya. Harus sama-sama bekerja gitu. Semuanya sama pekerja. Jadi, dan itu tadi saya bilang bahwa di partai kami sendiri ada yang sudah membuktikan itu gitu. Dan ada beberapa teman juga di DPRD Kota Banjarmasin yang notabene tidak nomor urut 1 kan terpilih menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin. Nah, ini paling tidak untuk mengingatkan pada adik-adik kita kaum milenial ya Pak. Jadi ketika nanti berada di urutan sekian, jangan takut gitu Pak. Jangan alergi lah dengan nomor. Jangan ketakutan, karena kalau makin banyak bergerak itu makin banyak dapat suara gitu Pak. Betul. Makin banyak dapat suara, paling tidak seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita dan dengan tema yang sama, persiapan partai politik untuk menghadapi pemilu 2024 setelah yang satu ini. Bahwa BPD ini adalah salah satu pelaksana urusan layanan dasar wajib. Rencananya di area tersebut kita pasti menghadirkan dari rekan-rekan dinas kesehatan.
Iya, salah satu daripada tujuan daripada pemerintah adalah untuk membentengi siswa-siswa kita. Saksikan Bapak Pandiran Sobat Hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik, pemirsa Prima TV, kita lanjutkan kembali bahwa Pandiran kita kesempatan kali ini bersama Sekretaris Dewan Suro DPC PKB Kota Banjarmasin, Pak Jainal Hakim. Nah, Pak Jainal Hakim, tadi kan kita bicara masalah nomor urut dan kembali ternyata ada yang masih alergi. Nah, ini sangat sulit gitu Pak, paling tidak Pak, untuk menjelaskan dengan orang-orang alergi ini Pak. Iya, jadi memang sebenarnya terkait dengan nomor urut ini itu tadi bahwa ini setiap kali kita ada kegiatan partai, kemudian juga ada kegiatan di ketika kita turun ke masyarakat, ini hal-hal seperti ini sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa tentunya terkait dengan nomor urut ini kan sudah sudah lewat lah masanya. Jadi semenjak 2009 itu sudah tidak menggunakan nomor urut, tetapi lebih kepada perolehan suara terbanyak. Jadi sekali lagi bahwa memang ini kepada masyarakat, kemudian kepada kader-kader partai politik tentunya jangan alergi terkait dengan nomor urut, karena nomor urut tidak menentukan. Tidak mutlak menjadi seorang anggota dewan gitu kan, balik keadaan seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita sudah bicara mengenai meyakinkan orang bahwa nomor urut tidaklah mutlak untuk menjadi seorang wakil rakyat nanti di DPRD Kota Banjarmasin. Dan untuk saat ini apa yang sudah PKB lakukan Pak? Kita ulang sedikit apa yang tidak yang untuk menghadapi tahun 2024 ini Pak. Ya tadi terkait dengan kesiapan administrasi, kemudian kesiapan struktur, kesiapan segala sesuatu yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan pemilu. Sejauh ini alhamdulillah kami di DPC PKB Kota Banjarmasin sudah melakukan 100%. Jadi secara kesiapan tentunya kami DPC PKB Kota Banjarmasin sudah siap untuk mengikuti pemilu di 2024. Usia yang tertinggi, yang terendah sana berapa Pak yang masuk ini Pak? Kalau usia, kalau tertinggi nggak ada batasan sebenarnya. Yang untuk ini peserta calon legislatif usia 19 sudah bisa. Jadi minimal sudah lulus SMA, sudah walaupun masih kuliah, ya kenapa tidak gitu. Jadi yang penting sudah menyelesaikan sekolah di tingkat SMA dan sudah tercantum sebagai pemilih, dan itu sudah bisa untuk menjadi seorang calon legislatif. Ada berapa orang Pak yang sudah ada anak-anak muda kita nih Pak yang terjadi secara fixnya kemarin saya lupa ininya, tetapi hampir di tiap daerah pemilihan itu kita ada diisi oleh anak-anak muda. Ada yang masih kuliah, kemudian ada yang juga sudah sarjana di usia 22, 23. Ada yang juga lulusan SMA, dan ini tentunya juga menjadi semangat kami bahwa kami di 2024 Partai Kebangkitan Bangsa ini juga bisa berani untuk menampilkan caleg-caleg dari anak muda. Berarti sudah siap untuk menampilkan saya anak muda seperti itu Pak ya? Sudah ada, karena ada beberapa orang seperti yang disampaikan di tiap dapil sudah punya kita. Sudah punya. Wah, berarti ini tidak main-main lagi Pak PKB berarti. 2024 PKB benar-benar siap seperti kata Pak Jainal Hakim. Pak, kalau ini kan tinggal hitungan kalau kita kan hitungan bulan Pak ya. Dan kalaunya bahasanya gini Pak, katanya kalau kita tuh menunggu hari itu kalau ada yang di anu kan rasa lawas gitu Pak ya. Tapi ketika ada yang ditunggu-tunggu itu terasa lama, benar loh itu Pak. Iya, tetapi memang gini, bahwa kami juga di partai tentunya juga ada agenda-agenda yang harus kita laksanakan.
salah satunya juga kami juga ditugaskan oleh partai, oleh DPP terkait dengan salah satunya adalah pencapresan ketua umum. Iya. Dan ini juga kami di seluruh struktur partai diminta untuk bergerak, dan mudah-mudahan nanti ketika di dalam pencapresan ya sesuai dengan apa yang menjadi target dari partai bisa kita laksanakan dengan baik gitu. Iya. Ya karena salah satu capres yang digadang-gadang gitu ya, Ya. termasuk dari PKB ini adalah Pak Muhaimin Muhaimin Iskandar, Iskandar, ya. paling tidak yang saat ini lagi rame lah termasuk Ya. dalam bursa. Ya. Nah ini berarti ada peran serta dari kader-kader PKB yang di daerah ini turut juga Pak ya, Bung? Ya, tentunya kan kita juga tentunya ketika seorang ketua umum kami Ya. mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres, tentunya juga ini kita sambut dengan baik, dan kita juga berharap bahwa seluruh kader-kader partai ini bisa jalan, dan tentunya kami mempunyai kewajiban untuk memenangkan beliau. Gitu. Dan ini sebuah kewajiban karena seperti itu Pak. Kewajiban. Dan ikrar pun sudah dilakukan Pak. Siap. Ikrar pun sudah dilakukan, dan paling tidak juga untuk ini bukan curi star Pak namanya, bukan. Dan paling tidak untuk pemirsa yang ada di rumah mengetahui bahwa Pak Muhaimin dan Ketua Umum dari PKB adalah salah satu yang turut di bursa apa mau jadi presiden atau wakil presiden gitu Pak, yang pada 2024 nanti. Nah Pak, sebenarnya saya katakan tadi kan waktu itu kan terus berjalan gitu Pak, dan akhirnya tanpa terasa dan tanpa terasa. Nah apa Pak yang sudah dilakukan PKB untuk Banjarmasin ini sebenarnya? Yang jelas di tingkat kami terus melakukan konsolidasi. Iya. Dan tentunya kami di tiap-tiap dapil itu, terutama yang anggota DPRD, itu terus melakukan konsolidasi di dapil masing-masing, kemudian diperkuat juga oleh pengurus-pengurus DPC, dan kami juga sudah mempunyai yang namanya LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu. Iya. Dan ini LPP kami juga kita semua sudah bekerja. Bekerja untuk untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi sudah benar bekerja, dan LPP itu namanya Pak. LPP udah bekerja 24 jam lah katanya seperti itu untuk 7 hari dan seminggu untuk mencapai 2024. Ada target Pak? Ya. Target tadi kan 10 itu. Ya, kalau untuk legislatif ya kita menargetkan mungkin bisa 2 kali lipat dari yang sekarang lah. 2 kali lipat dari yang Insya Allah 10 kursi, dan mudah-mudahan di pemilu selanjutnya, di pemilu kepala daerah, mungkin insya Allah ada kader kita yang bisa menjadi kepala daerah di Kota Banjarmasin maupun di Kalimantan Selatan. Berarti harus paling kada ada kader PKB yang akan menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 gitu Pak? Iya. Yang ada di nomor 2 kan sudah. Nomor 2 sudah, iya betul. Kalau nomor 2 kan sudah Pak Arifin lah, Iya. yang ada di Kota Banjarmasin. Dan paling tidak nanti ada menjadi orang nomor 1 lah. Salah. Baik yang ada di kota maupun yang ada di provinsi. Ini perjuangan keras berarti Pak. Betul. Dan ini juga sudah menjadi tekad kami, sudah menjadi sudah menjadi target kami secara kepartaian, bahwa tentunya kami di DPC Partai Kebangkitan Bangsa ini ada 2 sukses legislatif dan sukses kepala daerah. Sukses legislatif dan sukses kepala daerah. Baik Pak, di penghujung acara kita ini apa yang ingin disampaikan Pak pada pemirsa yang ada di rumah, biar nantinya kumpet PKB aja atau paling tidak ya menjadi kader PKB lah paling tidak saya. Ya, jadi begini, bahwa tentunya khususnya untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, dunia politik itu sebenarnya dunia yang asik, dunia yang mengembirakan, bahwa jangan alergi terhadap politik. Insya Allah kalau kalian bisa masuk lebih dalam, kalian akan menemukan yang namanya ya semacam jati diri lah di situ. Jadi kita berharap
kepada seluruh anak muda atau milenial Banjarmasin, laki-laki atau perempuan, tentunya jangan alergi terhadap politik. Dan kalau memang tentunya partai kami, Partai Kebangkitan Bangsa yang bernuansa religius dan nasionalis, tentunya selain kami mengedepankan urusan politik, tentunya juga di kami ada yang tentunya bersifat keagamaan. Iya. Makanya kami itu ada slogan bahwa yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan bergabung ke PKB, Iya. menjadi kader PKB, menjadi calon legislatif PKB, semua bisa berbakti, semua bisa berguna, Iya. baik itu buat daerah, buat masyarakat, buat agama, dan buat tentunya juga buat negara. Mbak, maaf mungkin ada yang ketinggalan. Ini PKB ini menerima apakah di luar dari Islam, Pak? Tentunya kita tidak 100% terlalu ekstrim terhadap suatu agama. Iya. Tetapi memang ketika partai ini diciptakan, ketika partai ini dibentuk, itu merupakan memang dari kiai-kiai. Iya. Tetapi seiring waktu berjalan, kami banyak menerima kader-kader yang tentunya punya keinginan untuk bergabung ke PKB. Dan tentunya kami tidak menutup pintu gitu. Ketika ada figur-figur yang pengen bergabung ke kita, ya tentunya kami Welcome saja, tidak ada batasan harus agama tertentu, tidak. Jadi ini memang ketika bicara sebuah negara, ketika bicara sebuah partai politik, ya tentunya kalau kita ingin maju bersama-sama, ingin berbakti, Iya. kenapa tidak gitu. Jadi dan sejauh ini kan kita ada mempunyai kader-kader yang memang notaben juga non muslim, Non-Muslim, dan iya. sejauh ini kiprahnya juga alhamdulillah cukup bagus, bagus ya, untuk partai dan untuk negara. Ya, Pak, sebelum kita tutup bincang-bincang kita kali ini atau di Pandiran kita kali ini, mungkin ada yang bertanya, Pak, PKB itu kan dulu tidak ada lambang PKB, lambangnya itu tiba-tiba ada binatang itu loh, Pak. Lebah ini. Lebah. Itu apa Pak artinya, men? Jadi lebah ini kalau kata ketua umum kami kan lebah ini bisa menyengat sakit. Iya. Tetapi ketika dia menghasilkan sesuatu, tentunya menghasilkan madu yang manis. Oh iya. Jadi artinya filosofi dari seekor lebah ini tentunya bisa memberikan sesuatu yang manis gitu. Hasil dari lebah itu kan madu, Iya. gitu. Jadi filosofi dari lebah ini ya seperti itu. Ya seperti itu. Baik, pemirsa Prima TV, sebagaimana disampaikan oleh Pak Hakim tadi kan, kalau kadang-kadang mungkin ada yang orang tua-tua dulu, Pak, dia tentang PKB kok tiba-tiba ada berubah gitu. Nah, sekarang sudah mendapat penjelasan bahwa memang ini untuk menarik, sampai ada bahasa filosofinya bahwa lebah itu adalah penghasil madu, paling tidak nanti orang yang bergabung di PKB itu ada manis-manis gitu. Ya. Jadi karena kan madu itu menghasilkan hal yang manis, dan tentunya manis dalam berbicara gitu lah, manis dalam pergaulan, dan manis dalam, dan tentunya ketika kita berbuat sesuatu, ya tentunya tadi yang filosofi madu tadi itu kan manis, artinya kan bisa dinikmati oleh orang banyak, sesuatu yang bagus, membawa kesehatan segala macam. Iya. Jadi yang namanya madu itu kan banyak fungsi, dan kita berharap bahwa keberadaan kami, keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa ini bisa ya layaknya seekor madu, seperti madu lah. Iya. Bahwa insya Allah keberadaan kami bisa membawa kebaikan untuk masyarakat, untuk daerah, untuk agama tentunya, dan juga untuk negara. Baik, terima kasih Pak Jena sudah bergabung kesempatan kali ini, dan pemirsa Prima TV. Tanpa terasa waktu juga yang mengakhiri jumpa kita di program Bapak Panderan kita kali ini. Harapan kita berdapat lagi di kesempatan yang akan datang, dan tentu saja kita akan mencoba nantinya untuk menghubungi rekan-rekan partai politik yang lain,
dengan tema yang sama agar kita tahu apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.